Bismillahirrahmanirrahim. Qiyaman ala aqdamihim aw rukbanan mustaqbilal qiblah aw ghaira mustaqbiliha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya agar mereka tetap melaksanakan sholat, baik itu berdiri di atas kaki mereka dengan berperang atau naik kendaraan, menghadap ke kiblat ataupun tidak menghadap ke kiblat. Kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwasannya sholat khauf semacam ini ada dua macam. Yang pertama adalah sholat khauf sebelum terjadi perang. Ini masih disyariatkan dengan berjamaah. Kemudian yang kedua ini sholat khauf yang sudah terjadi perang. Perang berkecamuk, musuh di depan dan saling menyerang. Ini sekarang yang kita bahas. Apakah boleh meninggalkan sholat ataukah tetap melaksanakan sholat? Dalam pembahasan yang disebutkan oleh Imam Albani rahimahullah, sholat tetap pada waktunya. Ya, sholat tetap pada waktunya. Bagaimana caranya? Sebisa mungkin. Walaupun dengan berjalan, berlari, berdiri, naik kendaraan, menghadap ke kiblat atau tidak menghadap ke kiblat, walaupun diikuti dengan berbagai macam gerakan yang banyak di luar sholat, ini sudah darurat dan diperbolehkan. Namun kenyataannya dalam perang Khandaq atau disebut juga perang Ahzab, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunda sholat dan menjamaknya. Ya, maka disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjaga parit bersama para sahabat agar tidak dilewati oleh pasukan Ahzab. Maka luput sholat duhur, luput sholat asar, sholat maghrib. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjamak di waktu isya, hingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, semoga Allah memenuhi kuburan mereka dengan api neraka karena mereka menghalangi kita melaksanakan sholat wusta, yang kemudian diterjemahkan itu adalah sholat asar. Ya, hadis ini akan dicantumkan oleh Imam Albani pada bab setelah ini. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, apa yang disebutkan oleh Imam Albani ya diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Dia berkata, fa idza kana khaufun aktsar min dalik fasolli raqiban au qaiman tumi'u ima'an. Ya, apabila ketakutan lebih dari itu, maka sholatlah dengan naik kendaraan ataupun berdiri di atas kaki, dan gerakan sholat itu dengan isyarat tumi'u ima'an, yaitu engkau memberikan isyarat. Maka sebagian mengatakan apa yang dicantumkan oleh Imam Albani rahimahullah itu adalah perkataan Ibnu Umar. Ada yang mengatakan itu adalah perkataan Rasulullah, karena Nafi' ya muridnya Ibnu Umar berkata, aku tidaklah menyangka itu kecuali Abdullah bin Umar memarfukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi hadis di atas ini hadisnya sahih ya. Jadi tidak ada masalah.
Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Maka makna dari perkataan hadis di atas wa in kanu aktsara min dalik, apabila sudah lebih dari itu, ya, tidak memungkinkan untuk sholat berjamaah ketika perang. Maksudnya adalah in kanal aduwu, yaitu apabila musuh. Wal makna berarti maknanya annal khauf idza stadda wal aduwu idza katsura, apabila ketakutan itu sudah sangat mengkhawatirkan dan musuh sudah banyak yang menyerang, ya, fakhifa minal inkisam lidzalik, dan dikhawatirkan pasukan kaum muslimin terbelah, jazati shalah hina idin biha, kan salat dalam keadaan apapun. Kenapa ini? Wajaza tarku mura'ati ma la yaqdir alaihi minal arkan, dan diperbolehkan meninggalkan beberapa hal yang menjadi rukun salat. Fayantakil anil qiyam ilal ruku' wa anir ruku' wa sujud ilal ima, maka perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain, dari berdiri ke ruku', dari ruku' ke sujud, itu diganti dengan isyarat ila ghairi dzalik, sampai ke cara-cara yang lain. Wa bihadza qala al-jumhur, dan inilah pendapat jumhur ulama. Bahkan kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, ya, tentang hal ini dalam kondisi darurat, tidak dalam keadaan perang tapi dalam kondisi darurat. Seperti apa? Semua tanah penuh dengan lumpur hujan, ya, tidak memungkinkan untuk sujud, tidak memungkinkan untuk turun sholat di atas tanah, maka boleh sholat di atas kendaraan, dan dilakukan dengan apa? Dengan isyarat. Walakin qala al-malikiyah, akan tapi dalam madhab maliki dikatakan la yasna'una dzali hatta yakhsha fawatal waqt. Ini pendapat dalam madhab maliki. Mereka mengatakan tidak boleh melakukan itu kecuali kalau dia khawatirkan waktu sholat itu akan luput, akan habis, barulah itu dalam kondisi darurat. Adapun kalau waktu sholat itu masih lama, maka ada kemungkinan perang selesai sebelum waktu sholat hilang, sebelum waktu sholat habis. Maka lebih baik apa? Lebih baik sholatnya diundur, bukan dilaksanakan pas pada waktunya. Wa bimithli ma dzakarahu anil jumhur hakahu Tahawi anil a'immatis salasah. Sedangkan pendapat jumhur, ya, dinukil oleh At-Tahawi, itu adalah pendapat imam madhab selain madhab Maliki, yaitu imam madhab yang tiga. Siapa? Dalam madhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Qalu, mereka mengatakan, wa kadzalika law anna rajulan kana 'alal ard fa khafa in sajada ay yaftarisa sabu aw yadribu rajulun bisayfin falahu ay yusalli qa'idan. Demikian juga apabila seseorang, ya, ada di atas tanah tapi khawatir apabila sujud akan diterkam binatang buas atau akan dipenggal seseorang dengan pedangnya, maka dia boleh falahu ayusolli qa'idan, boleh sholat dengan duduk. In kana yakhafu dzalik fil qiyam, apabila dia khawatir berdiri, ya, akan apa? Akan mengalami seperti yang dia khawatirkan. Wa yumi'u ima'an, dan sisanya itu dilakukan dengan isyarat.
Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan juga diriwayatkan yang lainnya, idzakhtalatu fa innama huwa takbiru wal isyaratu birra'si. Apabila peperangan itu sudah berkecamuk, maka sholat itu dilakukan dengan takbir dan isyarat kepala. Ya, takbiratul ihram tetap harus dibaca karena itu menjadi apa? Pemisah antara ibadah dengan non ibadah. Awal rukun sholat itu adalah takbiratul ihram. Wa kana sallallahu alaihi wasallam berkata, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ma bainal masyriq wal maghrib qiblah. Ya, antara masyriq dan maghrib itu adalah kiblat. Ini hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Albani rahimahullah. Walaupun sebagian ulama mengatakan dhaif, akan tetapi ada penguat, ya. Apa maksud dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, antara masyriq dan maghrib, antara timur dan barat itu adalah kiblat? Maksudnya adalah penduduk kota Madinah. Jadi antara timur dan barat itu adalah kiblat. Nah, Ahlul Madinah kiblatnya kemana? Ke selatan. Kiblatnya ke selatan. Di waktu itu belum ada Google Map, belum ada kompas, belum ada alat-alat canggih yang bisa menetapkan suatu tempat sekian derajat dari lokasi kita. Maka dalam hal ini kaum muslimin diberi apa? Diberi kemudahan, ya, memperkirakan saja. Selama engkau tidak menghadap ke masyriq, selama engkau tidak menghadap ke maghrib, tidak menghadap ke timur, dan tidak menghadap ke barat 45 derajat dari tempatmu, ya berarti itu masih kiblat, masih diberi apa? Diberi kelonggaran. Wa man kana qiblatuhu ala samti ahli Madinah fi ma bainal masyriq wal maghrib, dan ini berlaku kepada seluruh kaum muslimin yang arahnya seperti arah Ahlul Madinah di antara masyriq dan maghrib. Wa dzalika yantabiq ala man kana fis shimal awil janub bin nisbah li Mekkah. Maka penerapan hadis di atas itu berlaku kepada orang yang ada di arah utara atau ada di selatan Mekkah. Wa amma man kana fis syarq awil gharb fa qiblatuhu ma bainas syamal, ya, wal janub. Adapun orang yang ada di timur Ka'bah, ya, negaranya ada di barat Ka'bah, maka kiblatnya ke Ka'bah antara utara dan selatan. Maka Al-Allamah As-San'ani berkata dalam kitab Subulus Salam, wal hadis dalilun ala annal wajib istiqbalul jihah lal ain fi haqqi man ta'adzarat alaihil ain. Wa qad dhahaba ilaihi jama'ah minal ulama li hadzal hadis. Ya. Hadis ini sebagai dalil bahwasannya kewajiban menghadap ke Ka'bah itu adalah arah, bukan bendanya. Bagi orang yang tidak memungkinkan untuk melihat bendanya. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh beberapa ulama berdasarkan hadis di atas. Jadi bendanya maksudnya apa? Ka'bah. Ini misalnya Ka'bah.
Anda melihat Ka'bah. Kalau Anda melihat Ka'bah, maka Anda harus pas menghadap ke Ka'bah. Ketika apa? Ketika sholat. Anda di sini menghadap ke Ka'bah. Anda di sini menghadap ke Ka'bah. Anda di sini menghadap ke Ka'bah. Maka sekeliling Ka'bah, ya, semuanya sholat kiblatnya kemana? Ke Ka'bah. Karena dia melihat Ka'bah. Terus bagi orang yang tidak melihat Ka'bah bagaimana? Ada yang di luar apa? Di luar Masjidil Haram. Atau orang yang ada di luar Mekah, atau yang di luar negara Saudi. Ini yang sekarang kita bahas. Maka barang siapa yang ada di luar Masjidil Haram, maka kiblatnya ke Masjidil Haram. Misalnya ada masjid jauh dari Masjidil Haram, maka arahnya ke Masjidil Haram. Ya. Kemudian kalau itu adalah negara yang jauh seperti Indonesia, berarti arah kiblatnya kemana? Arah kiblatnya adalah arah ke Ka'bah, arah ke Ka'bah, bukan pas Ka'bah. Maka kiblatnya dibatasi lebih luas. Kalau Indonesia itu kiblatnya ke barat, ya, berarti antara apa? Antara utara dan selatan itu adalah kiblat bagi kita. Ya. Jadi antara selatan dan utara itu adalah kiblat bagi kita. Kalau itu adalah kiblat bagi kita, apabila ada masjid yang serong sedikit, beda 2 derajat, beda 3 derajat, tidak usah dirubah shofnya, karena itu sudah diberi keringanan. Ya, adapun teknologi zaman sekarang yang mereka bisa memastikan ya Ka'bah itu sekian derajat dari tempat Anda, yaitu hanya alat, hanya membantu. Akan tetapi itu tidak bisa dijadikan dalil untuk merubah-rubah masjid kaum muslimin apabila serongnya hanya sekian derajat, tidak sampai 45 derajat. Kalau serongnya sampai 45 derajat baru dirubah, diganti, kiblatnya diganti. Maka tidak usah tidak usah perdebatkan apabila masjid itu hanya serong sekian derajat. Nah, ini banyak masjid-masjid yang dibangun tahun 70-an, 60-an ya, direnov zaman sekarang, ternyata salah sekian derajat. Subhanallah, itu wajar. Kenapa dikatakan wajar? Ya, karena lempengan bumi itu selalu bergerak. Lempengan bumi itu selalu bergerak. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang gunung. Siapa yang hafal? Gunung itu bergerak. Apa ayatnya? Wa tarol jibala tahsabuha wa hiya tamurru marras sahab. Jadi engkau melihat gunung itu diam di tempatnya, padahal dia berjalan seperti jalannya awan. Ya, berjalan. Tanah yang kita lewati ini ada lempengan-lempengan yang berjalan. Makanya pada hari kiamat manusia itu dibangkitkan dalam satu tempat. Ya, dibangkitkan dalam satu tempat. Pada hari kiamat ya, manusia akan digiring oleh api ke suatu tempat. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Apabila kemudahan sudah diberikan dalam agama kita, kenapa kita mempersulit diri kita? Ada masjid dibongkar, ya, ada masjid yang softnya jadi miring. Miringnya enggak terlalu, ya, tidak sampai 45 derajat. Itu sejatinya apa? Boleh-boleh saja. Kenapa? Kalaupun Anda pasang sekarang pas sesuai dengan alat
maka 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun juga mungkin akan berubah. Ya. Akan tetapi ada ada baiknya kalau itu tidak merusak bangunan dan tidak merusak harta kaum muslimin. Silahkan, boleh-boleh saja. Bayangkan kaum muslimin sudah menyumbang, ya, untuk membangun masjid. Kemudian hanya salah 2-3 derajat atau mungkin 10 derajat dari arah kiblat, kemudian dibongkar, kemudian minta sumbangan lagi, dibangun baru lagi. Subhanallah, seseorang tidak diperbolehkan main-main dengan apa? Wakafnya kaum muslimin. Qultu wa alaihil Hanafiyah. Imam Albani mengatakan ini pendapat yang diambil oleh Hanafiyah. Qala, dia berkata, wa wajhul istidlal bihi ala dzalik annal murad anna bainal jihatain qiblah li ghairil muayyin. Ya, pendalilannya bahwasannya maksud dari di antara dua arah itu adalah kiblat, itu berlaku bagi orang yang tidak melihat Ka'bah langsung. Waman fi hukmihi, dan orang yang dihukumi sama seperti dia. Li'annal mu'ayyin la tanhasir qiblatuhu bainal jihatain al-masyriq wal maghrib. Karena orang yang bisa melihat Ka'bah itu tidak bisa dibelah, ya, kiblatnya antara timur dan barat. Bal kullul jihad fi haqqihi sawa. Bahkan seluruh arah mata angin bagi orang yang melihat Ka'bah itu sama, ya, mata qabalal ain au satroha, kapan dia langsung menghadap di tengah-tengah Ka'bah atau di pertengahan Ka'bah. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, Ka'bah yang sekarang, ya, itu persegi 4. Aslinya Ka'bah itu adalah persegi panjang seperti ini. Aslinya seperti ini, persegi panjang, ya. Pernah hancur di zaman Quraisy sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi, hancur kena banjir. Maka orang-orang Quraisy merenov Ka'bah. Akan tetapi biaya mereka kurang. Akhirnya diambil inisiatif dibangun setengahnya. Kemudian sisanya itu hanya dikasih dinding bundar begini, yang kemudian sekarang dikenal dengan Hijr Ismail. Ya. Maka kalau seseorang melihat Ka'bah akan tetapi sholatnya menghadap ke Hijr Ismail, itu sudah Ka'bah, sama, itu juga kiblat. Bahkan orang yang sholat di dalam Hijr Ismail sejatinya dia sholat di dalam Ka'bah. Jadi kalau ada orang di luar Ka'bah, kiblatnya kemana? Harus menghadap ke Ka'bah. Sekarang pertanyaannya, kalau orang ada di dalam Ka'bah, kiblatnya kemana? Hah? Terserah dia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah masuk ke Ka'bah dan sholat di waktu Fathu Makkah. Ya, Rasulullah bersolat bersama beberapa sahabat. Kemudian Rasulullah keluar, Abdullah bin Umar masuk dan bertanya kepada Bilal, di mana tadi Rasulullah sholat? Di sini, di antara dua tiang Ka'bah. Kemudian dia sholat di situ. Maka tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan orang kalau masuk ke dalam Ka'bah kiblatnya kemana. Berarti terserah dia. Ya. Adapun orang yang ada di atas tanah, atau mungkin naik pesawat, atau mungkin di antariksa, ya, berarti kiblatnya kemana? Kiblatnya tetap ke arah Ka'bah.
Itu hukum asalnya. Kecuali kalau tidak memungkinkan untuk menghadap ke Ka'bah. Misalnya naik pesawat, ya. Nah, apabila naik pesawat memungkinkan untuk berdiri dan sholat dan menghadap ke kiblat, maka itu yang harus dilakukan. Akan tapi biasanya kalau dalam jumlah banyak, pramugari melarang. Kenapa? Karena akan ada goncangan pesawat, tidak stabil, akan berat sebelah kanan, lebih berat sebelah kiri, maka tidak diperbolehkan. Disuruh sholat di kursi masing-masing. Tapi kalau jumlahnya sedikit dibolehkan. Orang berjamaah 5 orang, 6 orang. Nah, ditanyakan kiblatnya kemana? Ke sana. Nah, kalau Saudi Airlines diperlihatkan ke sana kiblatnya. Ada beberapa ruangan kecil bisa sholat berjamaah. Tetap menghadap kemana? Ke kiblat. Kalau kita pakai akal, menghadap kemana? Nah, kalau kita pakai akal, menghadap kemana? Hah? Menghadap ke bawah. Iya. Karena kita diperintahkan menghadap ke Ka'bah. Lah kita di atas. Ka'bah mana? Di sana. Berarti sholatnya begini. Ya? Tidak. Maka ini yang disebutkan oleh penulis, ya, apabila seseorang tidak melihat Ka'bah, jauh dari Ka'bah, itu arah, bukan bendanya. Kalau kita mengatakan bendanya, berarti orang yang ada di udara naik pesawat harus tunduk ke bawah untuk mengarahkan wajahnya ke Ka'bah. Tapi ternyata tidak. Ini salah satu kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Jabir radhiyallahu an berkata, ya, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi masiratin au sariyatin. Kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu safar atau dalam suatu pasukan perang. Fa asabana ghaim. Kami diliputi apa? Diliputi ghaim, yaitu diliputi kegelapan. Fataharraina wahtalafna fil kiblah. Maka kami berusaha mencari kiblat itu kemana. Ternyata kita berbeda pendapat, tidak ada yang sepakat. Satu matan kiblat ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Fa shalla kullu rajulin minna ala hidah. Maka setiap dari kami sholat sesuai dengan keyakinannya. Faja'ala ahaduna yakhuttu baina yadayhi. Maka salah satu di antara kami ada yang menggaris di depannya untuk mengetahui kiblat saya tadi benar atau salah. Ya, lina'lam amkinatana, agar kami mengetahui tempat kami sholat. Falamma asbahna, ketika di pagi hari, ya, nadhorna, kami melihat bekas apa? Bekas coretan-coretan itu. Faida nahnu shallaina ala ghairil kiblah. Ternyata kami sholat tidak menghadap ke kiblat. Fadzakarna dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kami sebutkan itu kepada Nabi. Falam ya'murna bil i'adah. Rasulullah tidak memerintahkan kami mengulangi sholat. Wa qala qad ajza'at sholatukum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sholatmu sudah sah. Ini dalam kondisi apa? Dalam kondisi uzur, tidak memungkinkan untuk bisa melihat atau menentukan arah kiblat. Kenapa? Karena gelap. Kalau masih terang mungkin gunung itu tadi bisa dijadikan tanda untuk mengarahkan kiblat, atau bintang ini bisa sebagai tanda untuk menetapkan kiblat. Kalau zaman sekarang HP itu ada aplikasi untuk apa? Mengetahui kiblat. Maka hukum kiblat, apabila Anda memungkinkan untuk bertanya, memungkinkan untuk mencari,
akan tapi tidak Anda lakukan, maka sholat Anda batal. Karena belum ijtihad, sudah memakai prasangka dalam menetapkan kiblat. Makanya kalau Anda ada di hotel, Anda bertamu, kok Anda malu bertanya kiblatnya di mana? Kemudian Anda sholat seenaknya, perasaan saya kesini kayaknya. Ternyata salah, diulangi sholatnya. Karena Anda belum berijtihad, memungkinkan untuk bertanya, belum ada uzur. Tapi kalau memang dalam kondisi seperti di atas, orang yang ditanya beda-beda. Yang satu mengatakan ke sana, yang satu mengatakan ke sana. Maka sholat sesuai dengan keyakinannya. Ya. Nah, dari hadis di atas kita ambil faidah bahwasannya dalam perkara ijtihad seseorang tidak boleh memaksa orang lain yang beda pendapat. Oke, ini murni ijtihad. Semuanya hanya pakai perasaan, tidak ada yang punya dalil. Kalau ada yang punya dalil, baru semuanya harus ikut. Ya, misalnya orang pada bingung semua, ini saya punya HP. Ya, ini 99% tepat. Kita coba. Oh, ternyata arahnya ke sana. Semuanya harus ikut. Walaupun mereka mengatakan perasaan saya ke sana, perasaan ke sana, enggak ikut. Sudah ada alat. Ya. Demikian juga ada beberapa hutan, ya, ada beberapa lokasi itu hembusan angin hanya satu arah. Hembusan angin itu ada hanya satu arah. Jadi kalau hembusan angin itu hanya satu arah, itu bisa diketahui. Ya, ini pohon miringnya kemana? Miringnya ke sini, pasti ini ke barat. Karena angin hanya satu arah, ke barat saja. Itu bisa dipakai untuk menetapkan kiblat. Yang lain nggak boleh ada khilaf. Tapi kan masalahnya tidak ada alat, tidak ada tanda, tidak ada yang bisa dilihat. Semuanya bingung. Dalam kondisi semacam ini, masing-masing sholat sesuai dengan keyakinannya. Kiblat arah mana sana? Ya sudah, kamu sholat ke sana. Bagi saya kiblat ke sana, saya sholat ke sana. Ini murni ijtihad, ya. Dan Rasulullah SAW membenarkan mereka yang sholat sesuai dengan apa? Dengan keyakinannya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusolli nahwa Baitul Maqdis wal Ka'bah baina yadai. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal-awalnya dulu kiblatnya ke Baitul Maqdis. Karena Rasulullah ingin kiblatnya dipindah ke Ka'bah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat menghadap ke Ka'bah dan menghadap ke Baitul Maqdis. Berarti Rasulullah menghadap kemana? Ke utara. Jadi misalnya ini Baitul Maqdis, ya, kemudian ini Ka'bah, ya, maka saya sholat di sini. Untuk mensiasati apa? Menghadap kepada kedua kiblat. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah ketika apa? Ketika belum dipindah ke Ka'bah. Namun ketika sudah dipindah oleh Allah ke Ka'bah, Rasulullah SAW menghadap ke Ka'bah. Ya. Qabla an tanzil hadhil ayah, itu terjadi sebelum turunnya ayat berikut ini. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Ya, kami telah melihat engkau wahai Nabi Muhammad membolak-balikkan wajahmu ke langit, meminta kepada Allah agar kiblatnya dipindah. Ya, falan waliyannaka qiblatan tardoha, maka akan kami arahkan, kami balikkan, ya, wajahmu itu ke kiblat yang engkau sukai, engkau ridhoi. Fawalli wajhaka syatarul masjidil haram, maka hadapkan wajahmu itu ke arah al masjidil haram. Tadi yang kita sebutkan,
Orang yang melihat Ka'bah menghadap ke Ka'bah, yang di luar Masjidil Haram menghadapnya ke Masjidil Haram. Orang yang di luar Mekah menghadapnya ke Mekah. Orang yang jauh dari Saudi ya paling tidak menghadapnya ke Saudi. Ya. Semakin jauh semakin apa? Semakin longgar. Falamma nazalat, ketika ayat ini turun, istaqbalal Ka'bah. Ya, Rasulullah SAW menghadap ke Ka'bah. Fa bainaman nas bi Quba fi sholati subuh, ketika ada di antara kaum muslimin yang sholat subuh di Kuba, idza ja'ahum atin, tiba-tiba ada orang yang datang. Ya, faqala, dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi lailah Quran. Rasulullah malam ini, ya malam tadi itu turun Al-Qur'an. Ya, wa qad umira ayyastaqbilal Ka'bah. Rasulullah diperintahkan untuk menghadap ke Ka'bah. Ala fastaqbiluha, sekarang kalian sedang sholat, pindah menghadap ke Ka'bah. Wa kanat wujuhum ila Syam, waktu itu kiblat mereka menghadap ke Syam, berarti ke utara. Ya, fastadaru wastadara imamuhum hatta staqbala bihimul qiblah, maka mereka berputar. Berputarnya kemana? Ke selatan. Maka mereka berputar dan imamnya berputar hingga menghadap ke Ka'bah, yaitu ke kiblat. Nah, maksudnya berputar bagaimana? Ya, ada dua kemungkinan. Imamnya pindah, tapi ini tidak memungkinkan kalau ada shaf perempuan. Maka imamnya saja yang berputar, makmumnya pindah. Ya, gerakan semacam ini tidak apa? Tidak membatalkan sholat, karena itu untuk maslahat sholat. Maka apabila orang salah kiblatnya, diberitahu kiblatnya bukan ke situ, ya balik ke kanan, dia harus patuh. Kemudian balik ke kanan, sholatnya batal tidak? Nah, kaum muslimin rahimani rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di awal ayat tentang perubahan kiblat itu dengan mengatakan sayaqulus sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Ya, orang-orang bodoh itu berkata, ya, apa alasannya yang memalingkan mereka dari kiblat sebelumnya? Maka Syekh Sa'di rahimahullah menyebutkan, orang yang menentang hukum Allah itu adalah orang yang bodoh. Ya, kenapa ini diwajibkan? Kenapa itu dilarang? Maka kita katakan Anda bodoh. Kenapa? Karena dalam masalah agama kita berbicara tentang dalilnya, bukan kenapa. Kalau kenapa, Anda buat agama sendiri. Gak usah ikut agama Islam, Anda buat sendiri, terserah. Kenapa? Kalimat kenapa tidak usah dijawab. Karena agama Islam itu agama yang diturunkan lewat wahyu. Kita menerima dan melaksanakan apa yang diperintahkan. Ya, alasannya apa? Itu bukan ranah kita. Ya. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Kurang lebih ini yang kita sampaikan. Mungkin ada waktu, ya. Habis. Saya kira ada waktu 5 menit bisa tanya jawab. Ternyata habis. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.